الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعله خليفة في الأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم فإن أكرمكم عند الله أتقاكم فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Sadaqallahul Aliyul Azim. Hadirin sekalian, mari kita kembali memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur adalah salah satu pintu kebahagiaan di dalam hidup ini. Salawat serta salam mari senantiasa membiasakan lidah kita, hati kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, InsyaAllah pada kesempatan kali ini khotib akan menyampaikan tentang bagaimana Islam menuntun kita untuk berlaku baik terhadap keluarga kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, keluarga adalah pintu yang membuka kebahagiaan hidup kita. Karena di sana kita bisa merasakan kesedihan jika kita tidak mampu berbuat baik kepada mereka. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di sana kalau kita mampu menjalankan peran kita sebagai kepala keluarga. Makanya ada ungkapan yang menyatakan, kapan saja berbuat baik kepada keluarga sendiri, yakinlah bahwa kita masuk dalam rumah dan keluar dari rumah kita, pasti kita akan bahagia. Tapi wa ammal insan idza asaa ila ahlihi, tapi setiap kali berbuat jahat, berbuat kurang baik pada keluarga, fasayadkhulu mahzunan wa yakhruju mahzunan, yakinlah bahwa kita masuk ke rumah kita dalam keadaan sedih, keluar pun akan merasakan sedih juga. Bahkan ada yang ungkapan yang menyatakan bahwa jika engkau ingin mempromosikan cinta kasih atau perdamaian kepada sesama manusia, maka pulanglah, ketuklah pintu rumahmu untuk mencintai keluargamu. Hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kita. Dalam sebuah sabdanya beliau katakan, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian adalah kalian yang paling baik kepada keluarganya. Tapi kata Nabi, wa ana khairukum li ahlihi. Saya adalah orang yang sangat baik, paling baik terhadap keluarga di antara kalian. Lantas hadirin, kepada siapa kita harus berbuat baik? Memberikan teladan, memberikan kasih sayang dalam keluarga. Setidaknya ada dua orang, ada dua sosok yang paling dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu istri kita dan anak-anak kita. Yang pertama, kewajiban kita untuk bersikap lemah lembut terhadap istri kita. Bersikap lemah lembut dengan penuh kasih sayang adalah inti ajaran Islam. Nabi kita yang penyayang begitu menyayangi dan bersikap lemah lembut kepada istri-istrinya.
Dalam sebuah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wastausu bin nisa khairan." Berwasiatlah, berilah pesan-pesan kepada perempuan itu dengan kebaikan. Hadirin sekalian, perempuan itu kerap dianggap diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa innahunna khuliqna min dhila. Ini sebagai kiasan bahwa seorang suami atau laki-laki harus meluruskan, harus menasihati atau membimbing istrinya dengan cara yang lembut, dengan cara bukan berlebihan hingga mematahkannya. Jangan kita hadirin menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Amarah juga jangan dibalas dengan amarah pula. Jika ingin memadamkan api, siramlah dengan air. Jika ingin membersihkan kotoran, maka bersihkanlah dengan air pula. Hadirin sekalian, itu sebabnya agak keliru kalau bahkan tidak bisa dibenarkan kalau ada anggapan yang membenarkan memukul, mengasari istrinya dengan alasan memberikan pelajaran yang orang sebut sekarang dengan KDRT. Sebab dalam Islam hadirin, yang menjadi anjuran untuk fadribuhunna, memukul itu adalah la yajrahu nafsan, bukan untuk melukai dan atau menyakiti hatinya. Wala yajrahu jildan, bukan juga dengan cara melukai fisiknya atau kulit pada bagian tubuhnya. Tapi seorang laki-laki marah itu menegaskan bahwa kita tidak senang atas perbuatannya dan menampakkan kemarahan yang sewajarnya saja. Hadirin sekalian, yang kedua adalah pendidikan terhadap anak. Salah satu cara untuk berbuat baik kepada keluarga kita adalah memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita sering mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah memerintahkan kita hadirin untuk memulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri agar menjaga atau menjauhi dari api neraka. Api neraka di dunia itu sesuatu yang membuat batin kita, hati kita tidak nyaman, tidak bahagia, hidup kita sengsara karena itu membakar. Dengan mulai dari diri kita hadirin, jangan lupa bahwa keluarga juga harus dijaga. Anak kita harus dijaga agar masa depan mereka tidak terjebak di dalam neraka di kehidupannya. Caranya apa? Anak harus diberi pendidikan agama yang baik, ilmu pengetahuan yang baik. Jika anak kita hidupnya ingin jauh dari neraka, dengan ilmu agama, ilmu pengetahuan, anak kita terhindar jauh dari narkoba, jauh dari pergaulan bebas, jauh dari sikap-sikap yang menyimpang, jauh dari sesuatu yang bisa merusak masa depannya. Sekali lagi hadirin, itu mulai dari diri kita sebagai orang tua. Bagaimana mungkin anak kita mau rajin sholat dan ingin mendidik anak kita untuk sholat, kalau diri kita sendiri, orang tuanya sendiri tidak sholat? Bagaimana anak kita ingin punya sikap yang baik, sikap santun dan peduli terhadap sesama, kalau diri kita sendiri, kalau orang tuanya sendiri punya watak suka marah-marah, suka berkata kasar? Karena rumah adalah tempat sekolah pertama bagi seorang anak. Rumah adalah madrasah pertama bagi seorang anak, dan gurunya adalah kedua orang tuanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu, tidak ada kebaikan yang begitu mulia bagi seorang bapak, bagi seorang orang tua, kecuali mendidik dan mengajarkan anaknya tentang agama, mengajarkan anaknya tentang akhlak, mengajarkan anaknya tentang Islam. Karena awwaluddin ma'rifatullah.
Nabi Yakub hadirin misalkan, ketika beliau usianya sudah tidak lama, detik-detik akhir kehidupan beliau, masih gelisah dan mengajarkan anaknya tentang agama, tentang tauhid. Beliau katakan yang difirmankan di dalam Al-Quran, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku sudah tiada di muka bumi ini? Luqman Hakim juga sama hadirin sekalian. Beliau sering berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, engkau jangan sekutukan Allah. Nabi Yakub mendidik anaknya tentang tauhid. Atau ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, tegakkanlah, perintahkanlah orang-orang untuk melakukan kebaikan. Hadirin sekalian, sebagai penutup khutbah kali ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya khatib sendiri, bahwa kita punya kewajiban berbuat baik dan mendidik keluarga kita. Mungkin banyak yang sibuk mengejar duniawinya, mengejar harta hingga melupakan keluarga. Padahal hadirin, tanpa kita sadari, keluarga adalah harta yang tak ternilai. Maka sepatutnya bagi seseorang untuk keluarganya menjadi sebaik-baik teman, khairu sahib, sebaik-baik orang yang mencintai, sebaik-baik seorang pendidik. Karena keluarga adalah orang yang paling berhak mendapatkan akhlak baik dari diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.